Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Recall with Vin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gerak lurus berubah peraturan. Jadi ini ada subbahasan. Yang pertama tentang perbandingan GLBB dengan GLB, yang kedua rumus-rumus pada GLBB, lalu ada contoh kasus 1 dan 2. Langsung saja untuk perbandingannya. Jadi kalau GLB itu kan gerak lurus beraturan, untuk GLBB yakni gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk persamaannya sendiri itu sama-sama dalam lintasan lurus. Untuk yang GLB itu kecepatannya konstan dan percepatannya 0. Sedangkan untuk GLBB itu kecepatannya berubah secara beraturan dan percepatannya konstan tapi tidak 0. Untuk selanjutnya pada GLB ini ada 3 grafik. Yang di kiri itu pengaruh waktu terhadap posisi atau X, lalu yang di tengah itu pengaruh waktu terhadap kecepatan atau V, dan yang di kanan itu ada pengaruh waktu terhadap percepatan. Untuk yang di kiri itu mengikuti persamaan sebagaimana yang kita pelajari pada matematika, yakni Y sama dengan C ditambah dengan MX, di mana M ini adalah gradiennya. Nah, kalau yang dari gambar grafik yang di kiri ini, Y ini sama dengan XT atau posisi akhir. Lalu C-nya itu posisi awal, dan M atau gradiennya di sini tuh melambangkan V. Untuk X-nya sendiri yakni sesuai dengan sumbu ya, itu berarti T. Lalu untuk yang di tengah, V-nya itu kan konstan, bisa positif atau negatif, sedangkan untuk percepatannya selalu 0. Selanjutnya di GLBB juga ada 3 grafik. Yang di kiri itu pengaruh waktu terhadap posisi atau X, yang di tengah itu pengaruh waktu terhadap kecepatan atau V, dan yang di kanan itu pengaruh waktu terhadap percepatan atau A. Nah, dapat kita lihat dari yang di grafik kiri ini sebagaimana ini ya, grafik parabola tapi cuma separuhnya aja gitu. Jadi ini hampir kayak persamaan kuadrat, Y sama dengan C ditambah BX ditambah AX kuadrat. Nah, Y-nya di sini seperti tadi adalah XT atau posisi akhir, terus C-nya itu posisi awal. Nah, B-nya kalau yang di sini itu yakni V0 atau kecepatan awal, X-nya ini T, dan yang A ini sama dengan ini. Ini dinamakan persamaan yang kedua, tadi kan yang persamaan 1 ya. Lalu yang di tengah ini seperti yang di GLB tadi, tapi ini V. Kalau yang tadi kan X atau posisi. Jadi ini persamaannya linear, Y sama dengan C ditambah MX. Lalu Y-nya di sini VT, kalau yang tadi kan XT. Lalu yang C-nya itu V0 atau kecepatan 0. Untuk percepatannya ini selalu konstan tapi tidak 0, jadi bisa positif bisa negatif. Nah, dari persamaan-persamaan tadi ini kita mencoba mensubstitusikan persamaan yang kedua dan yang ketiga. Jadi kalau ini dari persamaan ini ya, yang di atas ini saya cantumkan di sini, itu X0-nya dipindah ke ruas kiri, lalu yang T-nya ini kita substitusi dari ini, dari persamaan ketiga. Jadi VT dikurangi V0 sama dengan AT. Jadi T-nya itu VT kurangi V0 per A. Nah, ini dipindah ke sini, ke persamaan kedua itu, sehingga diperoleh 2A dikali delta X sama dengan VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat, atau V0 kuadrat sama dengan VT kuadrat dikurangi 2A dikali delta X. Ini kayak persamaan yang sering kita dengar ya, untuk yang persamaan 2, 3, dan 4 ini untuk yang GLBB. Ini adalah asal-usul rumusnya. Selanjutnya kita langsung ke contoh kasus pertama. Ini ada partikel bergerak dengan fungsi posisi terhadap waktu mengikuti persamaan XT sama dengan 8 ditambah 2T dikurangi T kuadrat dengan X dan T sesuai SI. Tanda positif mewakili arah kanan dan tanda negatif mengikuti arah kiri. Deskripsikan arah dan gerak dalam kurung dipercepat atau diperlambat partikel tersebut pada interval waktu
0 sampai 2 sekon. Jadi pertama kita menjawab untuk kecepatannya ya pada T0 sampai 2 ini. Pertama kita mencari V. V itu kan bisa dari turunan dari dx per dt, begitu kan. Sehingga V-nya itu 2 dikurangi 2T. Nah, kalau V-nya 0, maka T-nya itu kan 1 sekon. Kalau T-nya 0, maka V-nya 2 meter per sekon. Sehingga T ketika 2, maka V-nya itu min 2 meter per sekon. Nah, kalau digambarkan sebagaimana grafik berikut ya. Jadi kalau T-nya 0, ini V-nya 2, waktu T-nya 0, mana deh. Waktu T-nya 1, maaf, itu V-nya 0, dan ketika T-nya 2 itu V-nya min 2. Jadi di sini tuh tanda positif sama negatif ini cuma melambangkan arah geraknya. Misal ini V-nya positif itu untuk arah gerak ke kanan dan diperlambat karena V akhirnya ini 0. Ini kan diperlambat. Lalu ini V-nya di sini negatif karena arah geraknya ke kiri. Nah, ini dipercepat karena V akhirnya 2. Jadi tanda positif sama negatif ini hanya untuk menunjukkan arah, seperti itu. Dari persamaan sebelumnya itu kita juga bisa mencari percepatan dengan menurunkan V. Jadi tadi kan persamaannya V-nya itu 2 dikurangi 2T. Jadi kalau diturunkan lagi, jadi A-nya itu min 2 meter per sekon kuadrat. Sehingga XT sama dengan 8 ditambah 2T kurangi T kuadrat untuk interval 0 sampai 2. Untuk T-nya sama dengan 0, itu X-nya sama dengan 8. Untuk T-nya 1, X-nya 9, dan T sama dengan 2, itu X-nya 8 lagi. Untuk penggambarannya itu sebagaimana gambar berikut. Jadi ini awalnya 0 itu di 8 cm sini. Terus waktu T-nya sama dengan 1, itu posisinya di 9 sini, dan saat T-nya sama dengan 2 itu kembali lagi di sini. Jadi posisinya di 8 sini. Nah, di sini tuh jadi A itu tidak selalu menunjukkan perlambatan A negatif ini. Jadi T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1 itu diperlambat apabila V dan A berbeda arah karena merapat, dan dari T1 sampai T2 itu dipercepat apabila V dan A searah karena merenggang. Seperti ini maksudnya. Jadi kalau yang di atas ini kan berbeda arah, itu berarti diperlambat. Untuk yang ini A sama yang V di bawah ini kan searah, jadi itu bisa dikatakan dipercepat. Seperti itu. Untuk selanjutnya, contoh kasus kedua, sebuah sepeda motor bergerak lurus ke arah kanan pengamat dengan laju 1,8 meter per sekon. Kemudian direm sehingga mengalami perlambatan konstan. Jika perlambatannya sebesar 0,3 meter per sekon, maka kapankah sepeda motor tersebut berhenti? Jadi, kita bisa menggunakan rumus yang Vt sama dengan V0 ditambah At. Untuk Vt-nya kan tadi berhenti berarti 0 ya. 0 ditambah 0 sama dengan awalnya tadi 1,8 ditambah dengan ini kan direm atau perlambatan sehingga A-nya negatif. Di sini min 0,3 dikali dengan T. Jadi 0 sama dengan 1,8 ditambah min 0,3 T. Nah, ini dipindah ruas jadinya 0,3 T sama dengan 1,8 sehingga T-nya sama dengan 6 sekon. Nah, jadi kita itu boleh menganggap A negatif itu sebagai perlambatan jika memisalkan tanda V-nya itu positif. Dan sebaliknya, jika kita memisalkan tanda V-nya itu negatif, kita boleh menganggap A positif itu sebagai perlambatan. Karena seperti yang tadi, kalau searah itu bisa
searah antara A dan V itu bisa dikatakan dipercepat, atau kalau V dan A-nya ini tidak searah itu bisa dikatakan diperlambat. Jadi walaupun di sini kita menggunakan A positif, itu juga boleh untuk dikatakan perlambatan apabila V-nya dimisalkan dengan tanda negatif. Sekian pembahasan GLBB singkat pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar, atau kalau kalian mau request materi yang akan dibahas selanjutnya juga boleh sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.